Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat sistem informasi penjualan dari database yang sudah dibikin pada minggu lalu. Silakan buka Borland Delphi. Selanjutnya pilih main menu di standar. Kemudian double klik. Muncul seperti ini. Kemudian kita tulis di captionnya file, kemudian input sampingnya, input, kemudian proses, kemudian output, laporan lah ya, laporan, kemudian utility misalnya ya, dan terakhir mungkin help lah. Kalian boleh bikin namanya situ. Utility. Nah, di bawahnya input kita tambahi input master barang, input master barang, input supplier, input apa lagi? Jenis barang. Di input itu, Pak? Iya, di dalamnya input, di bawahnya input. Oh, yang kayak gitu ini. Kemudian apa lagi di situ? Satuan. Satuan, kemudian jenis barang sudah ya, barang, satuan, supplier, tinggal user terakhir, user. Oke. Di master barang, supplier, jenis barang, dan satuan dan user. Oke, jika itu sudah tutup maka di sini sudah muncul. Sama Ji, ini saja lihat. Jangan lupa simpan, save dulu, save all. Simpan di sebuah folder. Nah, nama unitnya unitnya itu utama, unit utama. Jadi form utama, ini unit utama. Nama projectnya yaitu sistem informasi penjualan. Jadi SI penjualan. Unit utama. Karena dia akan menjadi form utama di sini. Nanti ada form yang lainnya. Bikinkan folder sendiri. Proyeknya apa tadi, Pak? Sistem informasi penjualan, SI penjualan. Save all itu sip control S. Sudah? Sip control S. Bikin mau Semarang gimana mau simpan yang gampang udah kali. Saya ada tuh, kamu gimana? Bantu tapi masih
Sudah ya. Kita ganti captionnya di form utama menjadi sistem informasi penjualan. Kita ganti name-nya menjadi FO utama di name. FO utama. Supaya gampang nanti menyebutnya. Di name-nya ganti jadi FO utama. Kemudian paling bawah ada Windows tab-nya ganti jadi maximize. Apa tuh adalah projectnya? Ini pertama. Project SI penjualan. SI penjualan. Begini? SI sebelum masuk barang. Sini. Sudah? SI penjualan. Jika sudah, kita testing, jalankan. Maka tampilannya full satu layar karena tadi kita pilih maximize. Oke, sudah. Kita bikin form lagi dengan klik file new form. Kita ganti captionnya menjadi input barang, input master barang. Ganti name-nya menjadi FO in barang. In barang, input barang maksudnya ya. FO form in barang. Ganti utama ini. Ganti Windows tab-nya paling bawah. Bikin lagi nih new form. File new form. Sudah. Ganti captionnya jadi input master barang. Di caption. Dan ganti name-nya menjadi FO in barang. Artinya form input barang. Sudah ya? Ya Pak. Sudah, kita ambil panel. Ini panel di panel. Kasih besar-besar. Ganti warnanya sesuai keinginan. Di input barang simpannya. Misalnya saya pilih money green. Hapus tulisan panelnya dengan menghapus captionnya. Caption hapus. Oke, kosong jadinya begini ya. Sudah begini? Sekarang kita pindah ke data kontrol. Tabulasi data kontrol. Sudah? Ini. Sudah? Ambil DB edit. Kasih besar formnya supaya kentara. 12 lah. Nah, oke. Kemudian kembali ke standar, ambil label, simpang sini. Kita tulis ID barang apa kode barang? Barang itu kode barang.
Kita ganti captionnya jadi kode barang. Kasih besar juga formnya jadi 12. Jadinya begini. Kode barangnya kasih panjang-panjang. Nah, begini ya. Nah, tinggal copy. Ctrl C, Ctrl V. Simpan bawahnya. Ganti captionnya jadi nama barang. Selanjutnya kita ambil copy dulu ini, kemudian tulis jenis barang. Jenis barang. Setelah itu copy lagi ini juga, tapi agak geser ke sini. Seperti ini. Terus di data control ambil yang namanya DB lookup combo box. DB lookup combo box. Kasih besar jadi 12 formnya. Kasih kecil saja tulisannya. Nah, begini kira-kira dia. Nama barang, jenis barang, sudah itu apalagi ya? Jenis barang, HPP. HPP copy saja nama barang. Ctrl C, kemudian klik panelnya Ctrl P. Geser ke bawah. Ganti menjadi harga. Harga barang. Copy lagi harga barang ke bawahnya. Menjadi sudah harga barang satuan. Oh, kalau satuan ini geser saja ke bawah. Kalau satuan yang di copy jenis barang. Satu baris. Jenis barang, Ctrl C, Ctrl V. Salah. Ctrl Z. Up saja. Saya ulang. Ctrl C. Setelah Ctrl C, jangan lupa klik panel dulu, baru Ctrl P. Supaya begini kejadiannya. Ganti menjadi APP satuan. Satuan. Sudah itu harga barang ini yang tadi di copy itu diganti menjadi jumlah barang. Jumlah saja, jumlah. Dan terakhir copy yang satuan, satu baris, Ctrl C. Jangan lupa klik panelnya dulu, baru Ctrl P. Ini supply, supplier. Supply. Apa namanya? Oh ini? Kau juga.
Jadinya begini. Ini kalau saya angkat ini ikut semua dia. Jangan sampai ada angkat ada yang enggak ikut. Hapus key baru bikin ulang. Enggak ikut sih. Hapus key itu atau Ctrl X key baru tekan panel dulu baru Ctrl P. Bagaimana tadi, Pak? Hapus key Ctrl X key yang tidak ikut Semua. baru tekan panelnya baru Ctrl P. Nanti dia masuk ke dalam panel. Baru atur ulang. Sudah begini jadinya. Sudah begini. Jika sudah ambil lagi di data control, ambil yang paling kiri namanya DB grid. Simpan sampingnya sini. Kasih lebar-lebar sedikit. Kasih sama panjangnya. Sudah ambil juga yang namanya sampingnya DB navigator. DB navigator simpan bawahnya. Kasih panjang. Nah, begini. Setelah itu bikin button dari additional sebanyak 4 sini. 1, 2, 3, 4 ya, bit bottom. Kasih besar-besar. Bit bottom. Ubah tulisannya di captionnya jadi tambah bit bottom 2 jadi hapus bit bottom 3 jadi edit apa kalau edit itu ubah ya. Ubah bit bottom 4 jadi simpan. Coba kita perbesar hurufnya atau kasih tebal ke 10 dan bold. Kalau mau dikasih warna juga silahkan kalau mau. Warna merah. Oke. Jangan lupa disimpan. Oh, ternyata belum pernah disimpan. Nih unitnya namanya unit input barang, berarti U in barang.
unit input barang, UIN barang. Simpan di folder yang sama tadi ya. UIN barang, unit input barang. Kalau di save. Sekarang kita akan menghubungkan antara form induk dengan form anak. Ini induknya atau form utamanya dan ini adalah anaknya. Sudah siap? Yang penting ini sudah jadi dan sudah disimpan. Ya, simpan dulu. UIN barang. Jadi unit input barang. Sudah. Oke, sudah siap? Nah, silakan tekan input di master di menu utama, kemudian master barang. Tekan master barang. Nanti masuk di sini. Setelah masuk di sini, tekan file, use unit, unit input barang. Pilih unit input barang, kemudian tekan OK. Jika sudah, coba geser ke atas sedikit. Di sini usersnya ada tulisannya UIN barang. Berarti aman. Kita kembali klik input master barang, tulis di sini FO, apa namanya tadi? FO input barang, di form input barang. Titik show modal. Titik show modal di mana tuh Pak? Yang FO ini barang? Di input barang, master barang. Klik input master barang. Baru tulis itu show modal titik koma. Jangan diketik di in kontrol spasi. Nanti muncul. Kalau tidak muncul berarti salah namanya. Cari nama yang benar. Disesuaikan. Kemudian titik show modal di titik koma. Jika sudah, jangan lupa di save, kemudian coba jalankan. Kemudian tekan input master barang, nanti muncul ini. Oh iya Pak. Tutup lagi, kita kembali ke perancangan sistemnya. Sudah seperti ini ya. Kemudian pilih lagi file new data modul. Data modul. Ini hasilnya agak kasih besar sedikit. Kemudian langsung save saja. Data modul. Iya, tulis di unitnya namanya U data modul. Langsung save. Save-nya U data modul, kemudian save di folder yang sama. Apa ini? Jauh belajar nih. Ya, selesaikan dulu sampai sini. Karena kita akan mengkoneksikan dengan database. Yang belum bikin database-nya siapa? Saya Pak. Tidak bisa dikoneksikan berarti. Aduh, balas. Berarti kalau begitu perhatikan saja. Nanti ini video saya share di Database-nya Pak bikin pakai aplikasi apa? terserah. Yang Oh, bisa penting kalau saya pakai SAM dan ini seperti di modul. Oh, Kalau saya ngikuti di modul pakai HDSQL dan SAM.
Sudah begini? Kemudian berikut syaratnya adalah sudah menginstal Zeus. Oh, aduh. Jika tidak, ini juga tidak bisa dibikin karena kita menggunakan komponen Zeus. Yang lain kalau mau menggunakan komponen yang lain dipersilakan. Yang penting terkoneksi dengan database. Oke, sudah ya. Kita ambil yang namanya Z connection. Simpan di sini. Kemudian ganti name-nya menjadi set connection DB penjualan. DB penjualan. Set connection DB penjualan. Sudah name-nya diganti, jangan lupa database-nya ditulis. Di sini DB penjualan. Di database. Tapi ingat, harus persis sama yang dibikin. Perhatikan saya di sini tulisannya DB penjualan. Kalau tidak sama nanti tidak nyambung. Harus persis sama dengan ini. Tergantung database-nya apa dibikin. Apa namanya? Saya namanya DB penjualan. Jadi harus persis sama. Sudah isi database, jangan lupa isi hostname dengan localhost. Localhost. Di localhost. Atau kalau mau IP tulis IP-nya 127.0.0.1. Itu acuannya IP apa? IP address-nya komputer Anda. Oh. Kalau IP loopback-nya kan 127.0.0.1. Itu saja diisi supaya dia tidak ini. Nanti kalau kita sudah terkoneksi ke jaringan, maka yang diganti ini. Nanti ganti IP-nya server kemana. Kalau database-nya ada di temannya, berarti Anda boleh tidak bikin database. Boleh satu database dengan temannya, tapi syaratnya Anda terkoneksi dengan temannya. Jadi nanti tinggal tulis IP temannya di sini. Kalau misalnya kita tulis localhost, Pak. Localhost ini komputer Anda sendiri. Sudah itu, passwordnya Anda, portnya, ikuti portnya. Ini berapa portnya MySQL? Kalau tidak tahu, saya tutup dulu. Saya buka lagi HDSQL. Di sini ada tulis 3306 di portnya. Oh iya, Ctrl C open. Jadi itu diisikan di port 3306. Protokolnya lagi bawahnya, protokol ganti jadi MySQL 5. MySQL 5. MySQL 5, jangan yang lain. Ada itu MySQL 5D, apa MySQL D. MySQL saja ya. MySQL 5. Turun lagi ke bawah, user kasih root, root. Apanya, Pak? Usernya. Oh, root. Itu abjadnya, Pak. Ini ngikut ke sininya. Perhatikan tadi kalau saya tutup, saya buka lagi. Di sini ada hostname-nya 127.0.0.1. Bisa ikuti saja ini. Kemudian di sini ada usernya namanya root. Jadi dia harus ngikut ke situ. Kalau yang lain silahkan disesuaikan. Ya. Disesuaikan ini. Setelah itu pada bagian connected, di sini ada connected di. Coba kasih true. Kalau Anda tidak berhasil berarti tidak terkoneksi.
Kalau berhasil berarti Anda sudah terkoneksi dengan database. Oh, Anda kan ini dari database-nya, Pak. Nah, berarti tidak bisa. Ya. False gitu. Yang tidak punya database maka itu tidak bisa. Atau lagi tidak aktif database MySQL-nya. Itu juga tidak bisa. Kalau examnya non-aktif database-nya, maka itu juga tidak bisa. Misalnya examnya ini ya, kalau ini tidak aktif atau lagi stop, maka ini tidak bisa juga terkoneksi. Oh, true. Kasihan exam ini. Itu bisa ya? Berarti ada database dalam situ yang namanya itu. Ada database, Pak. Tidak bisa kalau tidak sama namanya. Tapi korek. Connected Ki. Apa tadi namanya? DB penjualan. Cek di mana database. Jika sudah seperti ini, berarti sudah terkoneksi dengan database kalau tulisannya true. Oke, selanjutnya kita ambil. Tidak ada database namanya itu. Kita ambil label tabel Di sales juga, Pak. di SEOS, ambil sebanyak jumlah database yang kita bikin. Kemarin kita bikin database, saya matikan. Kita butuh database barang, database jenis barang, database satuan, database supplier, dan database user belum dibutuhkan. Jadi 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 yang harus kita bikin. Di Set table, Pak. set table-nya ada 4. Tergantung tabel yang dibikin ya. Oke, sekarang set table 1 kita ganti name-nya menjadi set T barang. Set T barang. Kemudian ganti connection-nya menjadi DB penjualan. Set connection DB penjualan. Kemudian turun ke bawah. Ganti tabel name-nya menjadi tabel sesuai dengan namanya. Berarti tabel barang. Di tabel name. Jadi 3 untuk tabel ada 3 yang harus diganti. Yang pertama ganti namanya supaya sesuai. Sini namanya adalah tabel barang. Kemudian connection-nya ke DB penjualan ke sini. Kemudian tabel name-nya silahkan dipilih sesuai dengan yang ada di database yaitu tabel barang. Oke, berikutnya kita akan memilih jenis barang. Berarti set connection-nya ini name-nya kita ganti jadi set jenis barang, JNS barang. Dan tabel name-nya kita ganti menjadi tabel jenis barang. Oke, berikutnya tabel 3. Kita koneksikan dulu, kemudian boleh duluan milih tabelnya misalnya jenis barang satuan, berarti baru kita ganti name-nya menjadi set satuan. Satuan. Ini hanya pengingat saja. Set tabel 4, connection-nya, kemudian kita pilih tabel name-nya supplier, berarti nama tabelnya adalah tabel supplier. Jadi di tabel ada 3 yang harus dirubah connection-nya, rubah connection ke sini, kemudian name-nya untuk mengingatkan kita dan tabel name-nya itu silahkan dipilih sesuai dengan nama tabelnya yang diinginkan. Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jika sudah silakan di-save. Kita pindah ke form input barang. Kita testing dulu dengan
kasih aktifnya true. 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa. Artinya tabel ini sudah terkoneksi ke database. Apanya tadi tuh Pak? Apanya diganti true Pak? Aktif paling atas. Tidak bisa terlihat dana. Nah, jika sudah, kita kembali ke form input barang. Tambahkan lagi di data akses. Di sini ada data source 1, 4 juga ya, sesuai dengan tabelnya. 2, 3, 4. Apa ditambahkan Pak? Data source yang ada di data akses. Data source yang ada di data akses. Oke, jika sudah seperti ini. Nah, ceritanya ini data source akan kita koneksikan ke tabel yang ada di data modul. Jadi ini nanti setiap data source ini akan terkoneksi ke setiap tabel yang ada di sini. Tabel ini terkoneksi ke set connection database, ini yang terkoneksi keluar. Begitu itu kalau di Delphi. Ini terkoneksi ke tabel, tabel terkoneksi ke database, database terkoneksi ke database sungguhan atau database aslinya. Ini kan komponennya. Begitu modelnya kalau baru bisa masuk ke sini. Oke. Nah, karena tabel input barang itu berarti harus terkoneksi ke tabel barang yang ada di data modul, maka berarti data modul harus di use unit di master barang. Harus bisa membuka ini, master barang harus bisa membuka data modul. Seperti tadi ini. Menu utama harus bisa membuka input barang. Berarti sekarang input barang harus bisa membuka data modul. Berarti tinggal double klik, yang penting ada dalam sini. Kemudian file, use unit, data modul. Ini di dalam input barang ya, saya ulang. Di dalam input barang, double klik saja. Kemudian tekan file, use unit, data modul, kemudian tekan OK. Di atasnya harus tertulis uses data modul. Jika sudah, artinya input barang sudah bisa membuka data modul. Oleh karena itu, jika sudah, tinggal klik ini, data source-nya. Data source 1, kita ganti di dataset-nya menjadi dataset tabel barang. Itu muncul otomatis ya. Iya Pak. Kita pilih tabel barang. Jangan lupa data source-nya diganti name-nya menjadi DS tabel barang. Untuk mengingatkan. Apanya diganti? Name-nya, namanya. Data Data source tabel barang. DT, DTS, DST barang. Data source tabel barang. Begitupun data source 2. Kita pilih untuk jenis barang. Berarti name-nya adalah DST JNS barang. Untuk data source 3, berarti kita pilih satuan. Berarti name-nya adalah DST satuan. Dan data source 4, dataset-nya pilih supplier. Kemudian name-nya ganti DST supplier. Oke, sudah semua sudah berubah. Ini berubah menjadi DST barang. Ini DST jenis barang. Ini DST satuan. Dan ini DST supplier. Berarti ada 4 tabel ya. Jika sudah seperti ini, coba kita buka database-nya ya. Kita buka database-nya dulu. Mulai dari database jenis barang.
itu di data itu sudah harus kita isi terlebih dahulu karena belum ada formnya. Kita isi manual dulu, tinggal tekan tambah di sini, Di. Tekan tambah. Ini 05, saya tadi sudah menambahkan, Di. 05, misalnya jenis apa lagi? Jenis barang, ada makanan, minuman, alat mandi, pakaian, apa lagi? Misalnya sepatu ya. Sepatu. Nah, silakan nanti tambahkan sampai banyak 99 jenis barang. Bisa ditambahkan karena kita pakai 2 digit, berarti terakhir 99. Sudah itu tambahkan juga di satuan. Tadi saya sudah menambahkan 01 kg, 02 pieces, 03 buah, 04 ons, 05 gram. Ada lagi misalnya apa? Ini sudah ada. Gram ini sudah ada. Liter boleh, tinggal tambah 06, 06. Pokoknya seluruh jenis satuan silahkan ditulis. Liter. Adakah dijual yang per meter? Boleh, boleh. Ada meteran dijual apa? Ya, tinggal tambah 07 meter. Pokoknya tulis seluruh jenis satuan di sini. Sampai 99 jenis satuan. Ya, boleh. Kalau tergantung kalau ada dijual per seperti itu. Kalau tidak ada, enggak usah. Selanjutnya supplier. Ini tadi sudah isi beberapa supplier. Ada 2. Misalnya kita tambah lagi 03. 03. Apa lagi, Di? Misalnya PT Nusantara. Nusantara. Oke. Ini perusahaan lokasi ngambil barangnya ceritanya ya. Ada alamatnya di sini. Ada nomor handphonenya tapi kita belum isi. Ya, itu 3 yang harus diisi dulu. Jenis barang, satuan, supplier. Coba kita isi barangnya. Ini sudah ada tadi saya input-input. Kita hapus saja dulu. Mana hapusnya di sini ini ya. Delete. Oke. Delete lagi. Supaya kosong barangnya. Oke, barangnya sudah kosong ya. Sekarang kita mulai men-set lagi di sini. Kita kembali ke sini. Oke, klik DB Edit 1. Setelah itu, klik data source-nya akan dihubungkan ke tabel mana? Tabel barang. Dengan nama filenya adalah ID barang, kode barang. Ini ya. Saya ulang. Ini juga tadi saya aktifkan ulang. Saya aktifkan ulang. Tadi saya matikan. Ini ya. Ini tadi yang harus dirubah data source-nya ke data source barang. Kodenya adalah apa? Filenya adalah kode barang. Berikutnya di nama barang, data source barang. Kemudian data filenya adalah nama barang. Untuk jenis barang ini bersumber, jadi DB lookup itu ada 2 database yang harus terkoneksi. Yang pertama, database tempat menyimpan data. Yang kedua, database sumber data. Karena dia pilihan, datanya diambil dari mana. Nah, kemudian data itu disimpan di mana. Berarti ada 2 database yang harus terkoneksi. Oke, data source-nya tetap data barang karena untuk menyimpan datanya ada di situ. Nanti simpannya di file kode jenis. Kemudian di bawahnya geser ke bawah. Di bawah ada list source, artinya sumber datanya dari mana. Sumber data karena dia jenis barang dari tabel jenis barang. Dari file kode jenis. Kemudian key file-nya juga kode jenis, ID jenis. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 yang harus diisi.
5 yang harus diisi untuk lookup. Yang pertama data source, ini adalah source untuk menyimpan datanya. Yang kedua adalah list source, adalah sumber datanya berasal dari mana. Berarti data source-nya Pak dari tabel barang dulu. Iya, data source tetap tersimpan ke barang. Hanya tadi yang List source. buat jenis Pak. Ya, list source-nya ke jenis barang. Tetapi perhatikan di sebelahnya ada, ini sebenarnya adalah pembantu untuk mengetahui apa namanya kode itu. Berarti dia list data source-nya ke jenis barang dan file-nya juga menyesuaikan nama. Jadi dia nama bukan kode. Jadi nanti kodenya dipilih di jenis barang, nanti namanya akan tertulis di sebelah untuk meyakinkan. Nah, berikutnya harga barang. Tetap di barang, kemudian pilih HPP. Kemudian bawahnya satuan, prosesnya sama dengan yang jenis. Dia satuan berarti satuan. Kemudian pilih ke bawahnya, list source-nya adalah data source satuan, list fill-nya adalah kode satuan, dan key fill-nya adalah kode satuan. Kemudian untuk sampingnya ini berarti ke satuan, di satuan dan nama satuan. Oke, jumlah langsung saja kalau jumlah ke barang dan jumlah barang. Jumlah barang. Oke, supplier ini data source-nya ke tabel barang dengan kode supplier, ID supplier. Dan list source-nya dari tabel supplier. Listnya kode supplier, ID supplier, dan key fill-nya juga ID supplier. Tapi di sebelahnya langsung ke supplier. Tabel supplier dan key-nya nama supplier. Oke, kira-kira seperti ini untuk itunya. Nanti ini langsung saja ke data source barang. Data source barang, tabel barang, kemudian bawahnya juga seperti itu, langsung ke data source barang untuk navigatornya. Kita belum bikin listingnya ini ya, sebentar kita bikin. Kemudian cobalah kita jalankan. Pilih input master barang, maka ini sudah muncul. Ini tinggal kita tulis kode barangnya, tekan tambah dulu di sini. Ini ada di navigator, tekan tambah. Baru menulis misalnya 001, nama barangnya Indomie. Indomie. Jenis barangnya makanan 01, kalau 02 minuman, 03 alat mandi, 04 pakaian, dan 05 sepatu. Kita pilih 01 makanan. Berapa harganya Indomie? 3.000. Hah? Berapa? 3.500. Oke. Ini belum pembeliannya, ini baru master barang. Dia apa satuannya? Kilogram. Pieces. Jumlahnya terstok di gudang misalnya ada 20. Ini pun harus jelas, Indomie rasa kaldu. Di suppliernya misalnya 02 Indomaret. Setelah itu simpan di sini, simpannya ya. Ini sudah tersimpan. Kita tambah lagi 002, nama barangnya Indomie lagi. Misalnya apa? Rinso. Apa? Coki. Bagaimana tulisannya? Begitu. Coki. Biarlah di makanan juga harganya 1.000. Pieces juga. Pieces 02, jumlahnya 100. Suppliernya 01. Simpan.
Ini kita sudah punya 2 data tadi. Kalau kita lihat di database-nya, itu sudah ada 2 data di data. Ini sudah ada 2 data. Jadi yang tertulis hanya kode jenis, HPP satuan, ini kode satuan, jumlah barang. Jadi yang tersimpan tidak ada satuannya ya, hanya kodenya. Nanti dia terhubung ke satuan sini. Ya. Ya, itu namanya relasi. Nanti ada relasinya. Kemudian suppliernya yang tertulis hanya kode supplier atau ID supplier. Nanti untuk mengetahui siapa suppliernya tinggal lihat di sini. Ini ada kodenya. Nah, itu nanti ada relasinya sehingga semua bisa ditampilkan. Oke ya, itu berarti kita sudah berhasil membuat menu input. Tetapi ini belum berfungsi. Nah, untuk itu mari kita fungsikan dia punya. Karena di sini sudah ada tambah, sudah ada hapus, ada ubah, ada simpan, maka kita hapus dulu itu. Dengan memilih visible bottom, silakan diklik sini, hapus untuk insertnya, kasih false, hapus delete-nya kasih false, edit-nya kasih false, post-nya kasih false, cancel-nya biar saja, refresh-nya biar saja. Mulai dari insert, itu artinya nambah, delete menghapus, edit false, dan post itu menyimpan. Jadi ada 4 tombol yang kita lepas dari sini. Kenapa? Karena kita ingin memfungsikan tombol yang ada di sini. Karena kalau tombol ini dipakai kurang masih banyak errornya. Kalau Anda menggunakan tombol ini. Nanti kita bisa lihat errornya. Oke, sekarang double klik tambah. Double klik tambah. Setelah kita double klik tambah, biasanya kadang-kadang database-nya mati. Oleh karena itu, aktifkan database-nya dengan mengetikkan perintah database. Tabelnya ada di sini, Ji, data modul. Berarti kita nulisnya data modul. Kemudian titik nama tabelnya ZT barang, titik aktif, titik 2 sama dengan true. Itu karena komponen ada di luar form. Jadi kita harus menyebut nama formnya apa ini di data modul. Seandainya dia ada di dalam form sini, maka tidak perlu disebut ini. Setelah itu kita copy saja sebanyak 4 kali karena ada 4 tabel. 1, 2, 3, 4. Kita ganti tabel barangnya menjadi tabel jenis barang, kemudian tabel satuan, dan tabel supplier. Nah, itu artinya kalaupun nanti dia mati, begitu ditekan tambah langsung aktif. Oke, selanjutnya perintah menambahkannya adalah yang mau ditambah adalah tabel barang. Tinggal copy ini. Baru hapus. Tabel barang titik append. Jadi nanti tabel barangnya itu akan ditambah. Jadi inilah listing aslinya append. Menambah. Ini listing aslinya. Ini hanya listing tambahan. Setelah itu, perhatikan ya. Ini sebenarnya sudah oke. Sudah oke. Append. Tetapi kemudian kita pilih simpan. Kemudian kita copy tadi. Kita tulis saja ya. Double klik simpan. Kita tulis data modul 1 titik set tabel barang titik post. Itu post menyimpan. Ini kan append menambah, postnya menyimpan. Appendnya Pak pakai titik koma. Ini. Kita belum ganti di. Ini nama barangnya bit bottom. Coba kita ganti supaya bagus. Name-nya diganti. Nanti pusing kalau nggak diganti. Bit
tambah. Ini bit hapus. Dan ini bit ubah. Dan ini bit simpan. Oke, kita tekan simpan. Oke, sudah ya. Jangan lupa di save. Coba kita jalankan. Input master barang. Nah, seperti ini. Tinggal tekan tambah. Nah, baru menulis 003. Namanya apa lagi? Sepatu, Modi. Sepatu. Huruf besar. Oh, lupa ini masih bisa menulis huruf kecil. Nanti harapannya huruf besar semua. Nanti kita setting. Misalnya baju sajalah. Baju kaos, baju dalam. Baju kaos dalam. Berarti jenisnya adalah pakaian ya. 04. Harganya misalnya 25.000. Satuannya juga pieces. Jumlahnya misalnya 5, suppliernya 03. Kemudian tekan simpan. Nah, perhatikan, pada saat saya tekan tambah, saya tekan tambah lagi. Ini bisa ditekan juga. Ini akan terjadi error kalau seperti ini modelnya. Bisa menambah filenya juga kosong. Nah, oleh karena seperti itu, maka kita lakukan namanya untuk mengurangi tingkat kesalahan pengguna. Ingat, ketika kita bikin program tetapi di program kita itu tidak kita buat dengan sebagus mungkin sehingga pengguna bisa melakukan kesalahan, maka yang disalahkan adalah programmernya, bukan yang input datanya. Oleh karena itu, kita harus melakukan perbaikan. Pertama, contoh errornya ya. Kalau saya jalankan. Ini kan saya bisa begini. Kemudian saya bisa klik-klik ini. Saya bisa ganti-ganti di sini. Padahal saya tidak pernah menekan perubahan. Jadi, saya bisa ganti begini. Dia terganti otomatis ya. Nah, itu adalah sebuah kesalahan. Kenapa Anda tidak menekan ubah, kemudian Anda bisa mengganti isinya. Oleh karena itu, dia harus dinonaktifkan. Nah, caranya pada saat menekan tambah, harusnya hapus mati, ubah mati, ini juga tidak boleh. Ya. Ini juga tidak boleh. Oleh karena itu, kita harus menyebutnya dalam sebuah listing. Pada saat ini adalah listing tambah, maka kita harus menyebut bit button tambahnya. Jadi semuanya disebut bit button tambahnya itu aktif atau enggak. Enable titik 2 sama dengan true. Mati ya. False. Jadi kalau Anda sudah menekan tambah sekali, maka dia sudah langsung mati. Tidak bisa lagi ditekan 2 kali. Kemudian bit hapusnya itu harusnya juga mati. Enable titik 2 sama dengan false. Atau kita copy saja ya. Hapus. Oh, itu saya yang salah tulis, dia hapus itu. Kalau saya ganti lagi di sini. Hapus. Oke. Kalau saya mau lebih cepat, saya tinggal copy sesuai jumlah button ada 4. Sudah hapus itu adalah ubah juga mati dan simpan yang harus aktif. Berarti true. Nah, setelah itu ini kan panelnya.
ini harusnya kalau saya tekan tambah panelnya juga aktif. Panel titik enable titik 2 sama dengan true. Kemudian ini gridnya harus mati juga. db grid enable-nya harus mati dan navigatornya db navigator titik enable juga harus mati. Nah, coba kita testing ya. Panel satu. Nah, ini juga pada saat ini pertama kali aktif harusnya saya tidak bisa masuk ke sini. Ini tiba-tiba bisa masuk. Ya. Oleh karena itu kita boleh mengubahnya atau nanti saja. Ya. Coba saya tekan tambah ya. Maka tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali harus menginput di sini. Karena memang tadi niatnya menekan tambah. Begitu maksudnya ya. Jadi harus saya simpan. Nah, coba ini juga pada saat pertama aktif harusnya modelnya seperti normal. Oke. Kita normalkan di form pertama aktif, klik saja ini, kemudian event, boleh nulisnya di on aktif atau nulisnya di on show. Ini ya, double klik saja on show. Di on show sini ya, di form, di klik form, klik saja ini formnya, kemudian on show. Nanti kita menulis listingnya di sini. Apa yang kita tulis adalah ini. Ini harusnya ya. Nanti tinggal dihapus append-nya. Console-nya, mana console-nya? Sini ya. Ini dihapus. Ini pada saat pertama kali form menyala, maka database-nya aktif. Jika itu, ini sudah boleh dihapus. Karena sudah ada listingnya di on-show. Jadi dihapus saja. Nah, sudah digantikan di sini. Form show. Kemudian bit tambahnya harusnya true. Ya. Ini harusnya true. Hapusnya true. Ubahnya true. Simpannya harusnya false. Karena tidak melakukan penambahan. Panelnya harusnya false. Grid-nya harusnya true. True enggak ya? Oh, enggak usah. Grid enggak usah true, yang true adalah navigator. Jadi ini harusnya enggak perlu ada di navigator. Oh, ini cukup kasih read only. Di sini ada read only di. Ini read only true. Ini jadi dia tidak bisa diubah dari sini. Harusnya ngubah dari sini. Jadi dia hanya read only. Ya. Read only. Oke. Oke, coba kita aktifkan. Nah, perhatikan. Nah, ini normalnya. Oh, harusnya aktif ini ya. Oke, kita aktifkan lagi di grid-nya harusnya true. Karena dia sudah read only. Langsung Ji. Sini. Ini read only true. Karena ini tidak pernah Ji dipakai menginput. Jadi dia hanya read only saja. Jadi langsung saja. Tidak perlu di listing. Nah, diganti properti. Ya. Nah, perhatikan ini boleh diklik-klik ya. Tetapi dia tidak bisa ditulis nih. Biar saya menulis di sini tidak bisa. Karena tadi read only. Ya. Nanti boleh misalnya begini. Ini saya mau hapus saja deh. Atau ini yang kosong saya mau hapus. Tapi belum ada listing. Jadi saya tekan hapus. Boleh.
Nah, apakah boleh saya langsung menyimpan? Kan tidak boleh. Kenapa? Saya tidak pernah menambah dan tidak pernah mengubah. Jadi ini sudah benar. Ya, ini normalnya begini. Ini refresh. Ya. Nah, oleh karena itu, misalnya mau menambah, saya tinggal tekan tambah. Baru ini tidak bisa lagi saya klik. Ini juga tidak bisa. Tidak ada yang bisa kecuali simpan. Oleh karena itu saya dipaksa untuk menulis di sini kan. 004. Misalnya apa lagi? Kecap ABC. Oh, ini dilupa di huruf besar di. Bagaimana Pak kalau misalnya dia salah pencet tambah gitu, kembali nggak jadi. Tinggal tutup saja. Nanti buka lagi. Jadi dia normal. Makanya tadi ada kondisi on show yang membuat dia normal. Begitu. Atau tambahkan tombol di sini. Kembali ke normal. Tapi listingnya sama dengan on show. Jadi dia kembali ke normal. Nah, begitu. Nah, ini tidak bisa saya klik ya. Kecuali saya tekan tambah. Nah, baru bisa. Begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya tekan simpannya belum dites, tambah saya 005. Misalnya apalagi di sepatu dia jenisnya apa, sepatu, harga barangnya 250.000. Satuannya pieces juga, kilogram pieces. Jumlahnya misalnya ada 20 sepatu dari 01. Simpan. Nah, simpannya ternyata kita belum melakukan perubahan ya. Oke, karena itu kita simpannya lagi yang dikerjai. Untuk kasih huruf besar itu ada di sini di. Supaya semua data huruf besar cari di sini. Apalagi kalau huruf itu huruf besar huruf kecil apa namanya? Caps lock. Bukan. Case apa lagi? Upper case di. Iya, upper case. Di mana itu? Coba cari sini. Di mana di? Ada itu ya. Apa di? Ini carcase. Carcase kasih upper. Semuanya kasih begitu. Carcase-nya kasih upper. Jadi meskipun Anda menulis huruf kecil, hasilnya tetap huruf besar. Carcase, charcase. Uppercase. Di sini charcase. Jadi seperti itu. Kemudian simpannya kita simpan itu kita tinggal copy normal. Berarti on form show. Seperti ini di. Ya, post. Oke, sekarang hapus. Hapus itu sama dengan simpan, tinggal. Jadi kita tinggal copy saja simpan. Kemudian hapus. Tinggal ganti postnya jadi delete. Kemudian ubah sama juga sama dengan tambah berarti kita ambil ininya tambah. Ubah itu sama dengan tambah. Ubah Ctrl P, tinggal ganti di sini jadi edit. Nah, coba Mi. Agak bagus Mi ini jadinya. Input master barang. Nah, perhatikan tidak ada bisa saya klik. Nah, misalnya saya ingin mengubah ini, saya tinggal klik ini atau pakai navigator ini. Ini yang mau saya ubah, kecap. Nah, saya tinggal tekan ubah. Nah, kecap
Nah, jenisnya misalnya tadi makanan, harganya 2.000, satuannya pieces lagi, jumlahnya 30 dari sini Indomaret simpan. Nah, begitu ya. Kembali ke normal setelah simpan. Coba kita hapus yang ini. Hapus. Oh, terjadi error. Kita cek apa hapusnya. Oke. Kalau terjadi error begini jangan itu cukup tekan project kemudian run kemudian reset program. Jangan dipaksa-paksa. Nanti ada kesalahan di sini di delete. Delete itu harus dalam kondisi teredit, ya, nggak bisa langsung terdelete. Nanti kita cari listingnya. Kenapa seperti itu? Oke. Apalagi ya? Kira-kira seperti itulah menu input untuk sebuah menginput sebuah data untuk bisa masuk ke dalam database. Ini database-nya kalau kita lihat barangnya sudah cukup banyak, ya. Nah, sudah banyak jenis barangnya. Artinya kita sudah berhasil memasukkan data ke dalam database. Apa ini? Memori ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tugasnya Anda adalah mulai dari sekarang adalah membuat sistem informasi sesuai dengan apa yang ada di otaknya. Nah, di minggu depan sistem informasi kaitannya dengan inputan itu sudah harus selesai. Ya. Minggu depan kaitan dengan input, terserah apa nama programnya, makanya saya bilang jangan bikin yang susah-susah dan besar-besar. Tetapi yang kaitannya dengan input itu sudah selesai. Kenapa? Minggu depan kita harus masuk ke proses. Tetapi bukan minggu depan, 2 minggu lagi. Minggu depannya libur. Ya? Iya, minggu depan libur. Karena tanggal 28 itu wisuda. Jadi tidak ada kesempatan untuk itu. Di 2 minggu lagi seluruh inputannya sudah harus selesai. Jadi saya periksa dulu. Iya, kaitan dengan database yang Anda bikin terkait dengan inputan. Jadi ini seharusnya sudah jadi ini, sudah jadi ini, sudah jadi ini. Cuman tidak ada waktu. Saya tadi hanya mencontohkan ini ya. Sehingga Anda sudah punya contoh untuk bagaimana membuat sebuah inputan. Nah, karena pertemuan berikutnya nanti kita ada di proses. Proses itu bagaimana membeli barang dan menjual barang. Nah, berikutnya lagi bagaimana laporannya. Nah, jadilah nanti kita sebuah sistem informasi yang lengkaplah ceritanya. Mulai dari input, proses, dan output. Itulah yang akan menjadi finalnya Anda. Iya, jadi tidak ada di final dalam bentuk saya kasih surat apa kemudian dikerjakan, tidak ada. Ini finalnya Anda adalah membuat sistem informasi. Dan itu saya periksa satu-satu setiap minggu. Karena ada nilai, tidak langsung jadi ya, saya tidak mau melihat sistem informasi yang langsung jadi. Kenapa? Saya harus melihat prosesnya. Kenapa kalau langsung jadi bisa-bisa itu Anda dibikinkan sehari, besoknya sudah kumpul kalau pada saat final. Jadi saya periksa satu-satu setiap minggu. Oh, sudah jadi inputnya, saya checklist input. Jadi di form penilaian juga ada inputnya sudah selesai, form utama, input, proses, kemudian laporan, kemudian apa nanti terakhir koneksi antar teman. Begitu. Jadi nanti Anda terakhir membagi Excel-nya ke temannya dan itu bisa dibuka dari komputernya temannya.
karena kita bikin buat dia jadi jaringan. Nanti saya siapkan wifi-nya. Di sini Anda boleh membuka programnya temannya. Begitu. Kan ada ini kan bisa jadi client server kan? Iya, itu tadi tinggal ganti itu tadi IP-nya. Oke, kira-kira seperti itu pertemuan kita kali ini. Nanti akan saya share videonya kalau saya sudah render dulu. Saya upload di YouTube saja, nanti linknya yang saya bagikan nih. Oke, saya absen dulu, saya matikan dulu ini.